sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, jangan malu untuk minta maaf. Kadang-kadang kita gengsi ya, wah masa suami laki-laki suruh minta maaf itu. Ini disebut dosa elit. Tahu ya dosa elit ya? Dosa elit itu biasanya pria, orang yang berkedudukan, lebih tua, itu lalu punya jabatan, ini biasanya sulit untuk ngaku dosa, untuk minta maaf itu sulit. Ini dosa elit namanya. Dosa elit ya. Nah ini apalagi kepada anak, wah masa minta maaf saya. Padahal sebaliknya, kalau orang tua mau minta maaf kepada anaknya, anak itu makin respect. Karena sekaligus dia dapat pelajaran hebat papaku. Salah konsekuen, mau mengakui, minta maaf. Nah ini yang harus kita lakukan sehingga nanti akan lebih mempermudah untuk komunikasi kalau relasi itu baik. Kalau relasi itu baik. Nah saya kutip istilahnya Stephen Covey, ya Seven Habits, tahu ya bukunya terkenal. Ada satu istilah yang dia pakai yang saya terkesan, dia menganjurkan untuk menabung emotional deposit. ED, emotional deposit. Yang dimaksud emotional deposit itu begini. Biasanya kalau ada orang yang tiba-tiba marah atau terjadi sesuatu atau berdiam diri sebagainya, itu bukan spontan waktu itu kasusnya sebabnya. Sudah ada ABCD sebelumnya, tahu maksudnya? Sehingga kok marah, sebetulnya bukan karena itu marah, sudah jengkel sejak kemarin-kemarin, mungkin bertahun. Nah, itu karena apa? Selama sekian hari, sekian minggu atau sekian bulan, apalagi sekian tahun, sudah menabung emotional deposit yang negatif. Misalnya apa? Ya, suami sudah pernah ngomong, "Mah, kamu jangan mengingatkan saya terus di depan umum, malu saya." Misalnya sudah ngomong gitu. Diulang lagi, misalnya begitu. Ini emotional deposit, ya. Oh, istri saya lagi gitu. Terus lain kali ada keperluan, padahal itu bukan wewenangnya dia. Tapi istrinya yang jawab. Nah ini, nabung lagi ini. Gitu. Ya, nabung lagi. Lalu anaknya minta persetujuan papi, gitu, ya. Papinya belum sampai iya atau tidak, mamanya enggak apa-apa toh Pak, kalau gitu enggak apa-apa toh kita setuju aja toh. Nah, misalnya seperti itu ya, ini emotional deposit negatif yang sudah ditabung. Misalnya pergi juga enggak pamit dan sebagainya, dibikinkan susu enggak diminum sebagainya, menata spray sendiri sebagainya. Nah, ini emotional deposit yang negatif. Coba sekarang dibalik, ini anjuran daripada Stephen Covey, tabunglah emotional deposit yang positif. Misalnya apa? Kalau istri masak enak, ya pujilah dia. Wah ini saya senang ini, pas, puji dia. Demikian juga kalau suami mengerjakan sesuatu yang baik, ya katakan you have done a good job. Kalau anak melakukan sesuatu yang baik, tepuk baunya. You have done a good job. Ya, ini pujian, penghormatan, penghargaan ini. Walaupun sekecil apa, menata spray mungkin, pergi pamit, ya pulang lewat say hello, ya tidak langsung nyelonong itu saudara ya, di kantor juga tahu sopan santun itu menabung emosi positif, sehingga sekali waktu mungkin suami atau istri menjengkelkan, itu mau marah itu bisa tidak jadi, bisa direm. Karena apa? Masa soal gini aja saya marah, sedangkan istri saya sudah begitu baiknya, sedangkan suami saya sudah demikian baiknya. Nah ini emotional deposit ini akan mempengaruhi negatif kalau itu kita biarkan. Sebaliknya juga bisa kita gunakan sebaliknya untuk menabung emotional deposit yang positif. Sehingga itu nanti akan mengurangi ya relasi yang terganggu. Sehingga komunikasi jadi lancar. Nah komunikasi yang benar itu seperti apa? Cepat saja. Bukan diam dan menangis ya. Ini terutama kalau wanita ya. Karena itu akan membuat orang bertanya-tanya dan bisa salah tafsir. Saya kasih contoh, sekali waktu saya pulang dari pelayanan, langsung saya cari istri saya, di mana kok rumah sepi, nggak ada orang. Waktu saya masuk ke kamar, saya menemukan istri saya sedang menangis. Wah gawatnya, ada apa ini, saya tinggal sebentar aja, ada masalah. Menangis. Saya kaget, ada apa kamu sampai menangis? Lalu istri saya menghapus air mata, enggak apa-apa. Saya baru aja baca novel, sangat mengharukan gitu. Oh ya sudah. Saya ini mata yuyu. Oh, saya baru tahu kalau istri saya itu mata yuyu. Tahu mata yuyu ya? Mata yuyu itu, yuyu tahu kepiting ya. Itu matanya selalu basah. Nah, istri saya bilang aku ini mata yuyu memang. Oh, begitu ya. Jadi
Kalau hanya menangis saja, saya bisa salah tafsir, ada masalah apa ini dan sebagainya gitu. Ya, ternyata hanya baca novel gitu. Nah, jadi jangan hanya menangis, apalagi diam saja ya. Banyak wanita yang ambil sikap itu, diam saja. Bukan teriak atau meledak-ledak, ini juga sama jeleknya. Kalau dia menangis bisa salah mengerti, meledak-ledak membuat orang takut. Suami walaupun pria gagah ya, kalau menghadapi perempuan yang meledak-ledak ini takut menghampiri. Dah biarkan dulu dah, lagi gila, mungkin gitu saudara. Saudara ya. Gitu ya. Atau mungkin sedang menstruasi, nah, sebagainya ya. Yang ketiga, bukan ngomel dan cerewet. Itu banyak ayat-ayat tentang cerewet, tentang komunikasi di Amsal ya. Antara lain ada yang berbunyi betapa susahnya tinggal satu rumah dengan istri yang cerewet. Itu seperti tiris, jadi seperti genteng bocor dikatakan dalam Amsal ya. Sudah tahu, mending kalau kehujanan. Kalau genteng bocor itu menjengkelkan. Baru baca buku tes ambil ember gitu. Pindah sana bocornya, tes kasih ember lagi gitu saudara. Tidur ngorok ketetesan lagi saudara. Jengkel saudara ya. Nah, Amsal menggambarkan tinggal satu rumah sama istri yang cerewet, ngomel itu seperti tinggal di rumah yang gentengnya bocor. Menjengkelkan, saudara. Menjengkelkan. Jadi itu membuat jengkel. Bukan memerintah, ya. Tadi angkat mengasalkan tidak mau posesif ya, punya suami yang posesif. Ini bukan memerintah atau diktator. Nah, cuma kadang-kadang ini bisa terjadi. Nah, ini yang suami juga perlu sabar ya. Seringkali suami mengizinkan istri bekerja, betul? Ya karena perlu ingin dapat tambahan begitu ya. Suami mengajarkan istri bekerja, apalagi istri ini punya karir, punya gelar gitu ya. Katakanlah mungkin dia jadi manajer di satu toko atau perusahaan. Tapi kadang-kadang istri lupa. Waktu pulang ke rumah itu dia masih bawa manajernya itu. Nah gitu. Lalu dia bersikap memerintah kepada suami. Pas sudah dibetulin enggak ledengnya tadi gitu. Dicek gitu. Terus bolopnya tadi, kalau belum beli sekarang. Enggak ada uang nih, saya kasih uang. Oh gagal loh, saya kasih uang. Tapi jangan lupa minta nota dan cari yang ada diskonnya. Gitu. Oh ini suami merasa direndahkan. Aku ini juga cari uang. Aku ini juga kepala rumah tangga, tapi kamu kok memerintah ini aja, masa nota aja ditanya-tanya. Saudara, itu menjengkelkan. Ada yang suami jengkel karena apa? Selalu istrinya itu lihat dompet suaminya, bongkar-bongkar celana suaminya, ya itu enggak sopan, Karena itu menandakan kurang percaya, betul? Nah ini, jadi hal-hal seperti ini, cuma mengapa bisa terjadi begitu? Mungkin dia lupa. Di luaran dia manajer, dia direktur. Tapi di rumah dia lupa kalau istri tunduk. Lah ini lupa itu. Nah, di sini yang harus didialogkan. Memang yang menyetujui keluar kamu kerja di luar itu aku setuju. Kita sudah sepakat. Tapi ya jangan lupa lah ya. Cobalah kalau di rumah tangga saya tetap punya wewenang. Ini coba didialogkan begitu ya. Saya rasa bisa mengerti. Bicara